Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video yang kelima ya. Mungkin sebagian besar saham-saham yang terakhir di video yang terakhir ini mungkin kebanyakan saham-saham tambang. Jadi kita perhatikan aja apakah saham-saham ini akan kembali menguat. Jadi kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu ITMG. Nah, untuk ITMG hari ini memang menguat terbatas ya. Dia juga gap up opennya menguat 0,89. Ya, candle juga candle merah. Volumenya hari ini memang volume banyak yang jual ya. Masih boleh diperhatikan kalau untuk ITMG ini berhasil breakout 34.450. Mudah-mudahan bisa mencapai targetnya di harga 36.450 dulu ya. Kalau bisa lanjut lagi akan lebih bagus, tapi kita lihat aja pergerakannya di minggu ini dan minggu depan. Yang selanjutnya adalah BSSR. Nah, BSSR terjadi kenaikan volume ya dibanding kemarin. Hari ini BSSR berhasil breakout top box 3.500 dan bertahan di harga 3.510 sampai dengan penutupan. Masih bergerak di bawah EMA 100 tapi sudah bertahan di atas EMA 10, 20 dan 30. Ini juga boleh dipantau manakala dia lanjut naik dan bisa menembus dari MA 100-nya yaitu di 3.580-nya. Menarik untuk diperhatikan, untuk tinggal lihat aja di minggu ini dan minggu depan. Yang selanjutnya adalah PTBA. Nah, PTBA masih bergerak di antara 3.910 dan 4.080. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan besok kuat lagi, lanjut naik, bisa menembus 4.080 akan sangat bagus. Jadi boleh diperhatikan lagi ya pergerakannya. Kalau misalkan dia sideways ya selama masih ada di atas 3.910 mudah-mudahan masih aman. Masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30, tinggal kita lihat aja beberapa hari ke depan. Selanjutnya adalah KKGI. Nah, ini KKGI sudah hari keempat ya naik dan sudah mencapai target. Yang pertama sudah sempat disentuhnya ya 590, tapi sayangnya belum bisa close di atasnya. Kita lihat aja besok apakah dia lanjut atau justru malah akan koreksi. Masih boleh diperhatikan, tapi memang volumenya hari ini terjadi penurunan dibanding hari kemarin. Dan yang selanjutnya adalah Adro. Adro hari ini sangat bagus closingnya, walaupun terjadi gap up ya. Hari ini dia berhasil breakout top box 2.990 dan close di harga 3.020. Masih boleh dipantau pergerakannya minggu ini dan minggu depan. Memang hari ini volumenya nggak sebesar volume kemarin. Masih boleh dipantau, masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Yang selanjutnya adalah Harum. Harum juga berhasil breakout top box hari ini 1535 dan bertahan di 1580. Masih boleh diperhatikan kalau dia bisa bergerak di atas 1650 ya. Kalau misalkan besok lanjut naik lagi, mudah-mudahan bisa bertahan terus di atas 1650 yaitu sudah mulai bergerak di atas EMA 10, 20, 30. Tinggal nunggu kelanjutannya apakah dia bisa menembus pergerakan EMA 100-nya. Masih boleh diperhatikan untuk saham ini masih di bawah. Untuk support yang terkuatnya masih di 1375. Kalau dia turun ke bawah lagi ya tinggal lihat aja apakah dia menembus atau tidak. Tapi untuk saat ini dia justru malah breakout top box. Mudah-mudahan ini bagus. Volume juga bagus 2 hari ini masih boleh diperhatikan. Selanjutnya adalah ADMR. Nah, untuk ADMR hari ini berhasil breakout EMA 20-nya ya, tapi belum EMA 30. EMA 30-nya untuk saat ini nilainya sama dengan top box yaitu 1785. Untuk EMA 100-nya ada di 1765. Nah, tinggal lihat aja apakah ADMR di minggu ini mampu menembus EMA 100 dan juga top box di 1785 dan bisa bertahan di atasnya. Kalau bisa bertahan bagus, tapi kalau enggak ya tunggu dulu apakah dia akan turun ke 1515 lagi atau bahkan menembusnya atau akan bergerak sideways dulu di antara dua harga ini. Yang selanjutnya adalah ABMM. Nah, ABMM bertahan sama dengan EMA 100, belum berhasil menembus top box di 2410 ya. Masih boleh diperhatikan pergerakannya. Untuk support harga terkuat
saat ini ada di 2080. Kalau untuk bottom boxnya ada di harga 2160. Nah, ini juga boleh dipantau kalau dia masih bergerak naik lagi, apalagi bisa bertahan di atas harga 2430. Yang selanjutnya adalah SMMT. Nah, SMMT sudah 2 hari menguat ya. Belum berhasil menembus 835, tapi boleh dipantau dan masih close di bawah EMA 100, belum berhasil naik ya. EMA 100-nya itu ada di harga 830. Dan SMMT hari ini closing di harga 825. Dipantau aja apakah dia bisa bergerak lagi di atas harga 135 atau bahkan bisa menembus EMA 30-nya yaitu di harga 875. Kalau sudah bergerak di atas pergerakan moving average 10, 20, 30 bahkan 100, ini sudah mulai menarik lagi untuk diperhatikan. Yang selanjutnya adalah DOIT. DOIT juga ikut menguat ya setelah bangkit dari support harga dari support harga 334 ya. Ini boleh dipantau lagi, sudah berhasil breakout 370, mudah-mudahan lanjut bisa bertahan di atas 376 ya. Kalau bisa bertahan di atas 376 ini akan sangat bagus, apalagi bisa menembus EMA 100-nya di harga 402, jadi dipantau aja untuk saham ini. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan dibanding hari kemarin. Next adalah Bumi. Nah, Bumi hari ini 5% naiknya ya. Setelah kemarin close di harga 79, belum berhasil close di atasnya. Hari ini justru malah opennya dia gap up nih. Open di harga 80 ya. Open di harga 80 dibanding harga close kemarin. Ya, kita lihat aja apakah dia masih mau lanjut ke target berikutnya di 86. Selanjutnya Akra. Nah, Akra koreksi 0,45%, tapi masih bertahan di atas top boxnya yaitu di atas harga 1090. Masih boleh dipantau minggu ini dan minggu depan apakah dia lanjut naik untuk ke target berikutnya, ya mungkin terdekat ada di harga 1195. Selanjutnya adalah Agi. Agi masih bergerak di antara top box dan bottom box ya. Dan mungkin untuk top box sebelumnya memang ada di harga 2130 dan top box yang selanjutnya ini ada di harga 2330. Tapi boleh diperhatikan kalau misalkan Agi sudah mulai bisa breakout harga 2230 nih. Kalau dia bisa bertahan di atas 2330, mudah-mudahan dia bisa lanjut naik, jadi masih boleh dipantau. Tapi kalaupun dia turun, teman-teman boleh perhatikan selama nggak close di bawah harga 2060, mudah-mudahan masih kuat ya. Jadi masih boleh diperhatikan. Selanjutnya SCMA. Nah, SCMA hari ini breakout top box 230. Kita lihat aja. Hari ini juga volumenya lebih tinggi dari hari kemarin ya. Jadi boleh diperhatikan lagi apakah dia lanjut atau tidak. Mudah-mudahan bisa menembus EMA 100-nya di harga 242. Jadi boleh dipantau lagi. Yang selanjutnya adalah BMTR. Nah, BMTR juga sudah mulai bergerak di atas EMA 10, 20, 30 dan juga 100. Boleh dipantau juga apakah dia mampu menuju ke harga 296 yaitu top box. Kalau bisa menuju ke 296 atau bahkan bisa breakout, ini akan lebih menarik lagi. Jadi kalau misalkan besok atau di minggu ini dia mulai bergerak di atas high-nya di hari ini di atas 288, ini boleh diperhatikan juga. Silakan kalau teman-teman mau masuk. Target terdekat ya mungkin ada di 296, tapi kalau bisa tembus, mudah-mudahan dia bisa close di atas 300. Kalau bisa close di atas 300, mudah-mudahan ini bisa rally panjang ya. Tapi kembali lagi market yang menentukan. Kalau misalkan dia bisa close di atas harga 300 akan sangat bagus, tapi kalau enggak mungkin teman-teman bisa take profit dulu di harga itu. Selanjutnya adalah BIT. BIT masih bergerak di harga itu aja dan hari ini juga belum bisa menembus harga 59. Nah, ini juga boleh dipantau nih. Kalau misalkan dia tembus 59,
teman-teman perhatikan apakah dia akan lari kencang. Kalau bisa lari kencang, masih ada resisten berikutnya di harga 61 ini. Ini teman-teman boleh pantau. Volumenya hari ini mengalami kenaikan juga, tinggal kita lihat aja apakah besok atau di minggu ini atau minggu depan dia akan lanjut naik. Yang selanjutnya adalah GJTL. Nah, GJTL udah sideways sekitar 2 mingguan ya, 2 minggu lebih. Nah, ini juga belum berhasil menembus high kemarin. Sudah berhasil menembus tapi nggak bisa close di atasnya. Ini boleh diperhatikan kalau GJTL mulai bergerak lagi di atas 700 atau bahkan bisa bertahan di atas harga 700. Sorry, sebentar. Untuk supportnya GJTL ini teman-teman bisa pakai 675 ya. Wah, ini bottom boxnya. Jadi kalau bisa bergerak ke bawah lagi ya mesti hati-hati aja. Yang selanjutnya adalah DRMA. Nah, DRMA kita udah ikutin cukup lama ya saham ini ya. Nah, hari ini dia menguat 5,56%. Berhasil breakout top box 725. Ini semakin bagus. Hari ini juga volumenya masih bagus, tapi memang nggak sebesar volume hari kemarin, dan berhasil close di atas harga high kemarin. Nah, ini semakin bagus. Kita lihat aja apakah DRMA akan lari kencang karena sudah membuat ATH baru ya. ATH barunya yaitu di harga 770. Next adalah TNCA. Nah, TNCA semakin menarik untuk diperhatikan. Dia juga berhasil breakout ya sebelumnya, breakout top box di harga 480. Sayangnya hari ini dia nggak bisa close di atas 510 nih. Harapannya tadi misalkan kalau bisa close di harga 515 akan sangat bagus. Tapi nggak apa-apa, dipantau aja apakah dia akan bergerak lagi menuju 560. Kalau bisa ke 560 atau bahkan bisa menembus pergerakan EMA 100, ini akan lebih bagus. Mudah-mudahan bisa uptrend karena sudah lama turun saham ini. Dan ini saham ini sudah sideways dari bulan Juni ya. Jadi boleh dipantau lagi. Yang berikutnya adalah GZCO. Nah, GZCO hari ini menguat terbatas 0,65% ya. Tapi open dan close-nya sama di harga 156 ya. Masih bertahan di atas harga 151 yaitu top boxnya, dan juga bertahan di atas EMA 100, 10, 20, dan 30. Boleh diperhatikan selama masih di atas 151, mudah-mudahan GZCO bisa naik lagi. Yang selanjutnya adalah Palm. Palm masih bertahan di atas EMA 100. Ya, EMA 100 ini masih di harga 775 ya. Jadi ini masih boleh diperhatikan selama dia masih bertahan di atas 775 ya. Kalau nggak langsung naik ya sideways dulu sampai membentuk top box baru, atau mungkin bisa dijadikan patokan adalah 820. Kalau misalkan dia breakout 820, ini mudah-mudahan bisa naik cukup kuat ya. Masih boleh diperhatikan juga saham ini. Memang volumenya hari ini volume jual dan melemah 2,5%. Selanjutnya LSIP. Nah, LSIP ini hari ketiga, volumenya hari ini lebih tinggi lagi, naik lagi volumenya, dan close di atas harga tertinggi kemarin. Ini sangat bagus, dan juga close di atas pergerakan EMA 10, 20, dan 30. Masih boleh dipantau apakah dia bisa lanjut lagi untuk menembus 1290 dan juga sekaligus menembus EMA 100-nya. Selanjutnya adalah TAPG. Nah, TAPG hari ini bergerak naik lagi ya. Dia berhasil menembus top box di harga 625. Boleh diperhatikan hari ini juga volumenya ikut naik. Tinggal kita lihat aja apakah dia bertahan di atas harga 635 atau tidak. Kalau bisa bertahan di atas 635, ini akan sangat baik ya. Mudah-mudahan dia bisa bergerak naik lagi, apalagi kalau bisa menembus 660. Mungkin kalau untuk target ya, untuk trading jangka pendek, teman-teman bisa pakai target 675 atau di harga 700. Ini juga boleh dijadikan patokan. Untuk support bottom boxnya ada di harga, ada di harga 600, dan juga untuk support harga yang paling bawah adalah di harga 585.
Sorry. Dan untuk saham yang terakhir adalah IPPE. Nah, IPPE bertahan ya di atas harga 246. Nah, ini bisa dijadikan support ya, 246. Teman-teman boleh perhatikan 246 ini cukup kuat dan sudah mulai bergerak di atas EMA 10 dan 20. Tinggal satu langkah lagi dia menembus top box. Kalau berhasil menembus top box 290 atau bahkan menembus EMA 100 296, ini akan sangat menarik. Dan juga hari ini volumenya breakout, rata-rata pergerakan volume seperti hari biasanya. Boleh dipantau pergerakannya minggu depan atau minggu ini, kali aja bisa kasih profit buat teman-teman semua. Oke, mungkin segitu dulu untuk video yang terakhir hari ini, video kelima. Lumayan panjang ya saya berbicara. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman semua, dan jika teman-teman merasa terbantu, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain, kerabat, keluarga terdekat, siapapun juga boleh. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like-nya ya, tolong dibantu juga. Lalu buat teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram yang sudah saya sematkan linknya di kolom deskripsi, silakan saja. Di situ teman-teman boleh bertukar informasi dengan teman-teman yang lain atau saling bertanya untuk masalah trading, seputar informasi trading atau berita apapun, silahkan saja bertukar informasi di sana. Atau ada saham-saham yang menarik untuk diperhatikan, silakan. Jadi silakan bergabung aja, bebas. Mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan juga sampai ketemu lagi buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah join di grup Telegram. Sampai ketemu besok. Oke, sampai segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di video berikutnya. Bye-bye.